Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciska Mutiara. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 yang bertema Tirani Matahari Terbit. Tirani Matahari Terbit, apa kalian pernah dengar? Pasti pernah ya. Jadi, tirani matahari terbit itu ada istilah yang merujuk pada gaya penjajahan Jepang di Indonesia yang dinilai sangat kejam. Meskipun singkat, dampak penjajahan Jepang ini sangat membekas bagi bangsa Indonesia. Dalam dampak imperialisme Jepang terhadap sistem pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa penjajahan Jepang di Indonesia memberikan banyak dampak, mulai dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Nah, jadi aku bakal kasih tahu nih bahwa Jepang itu masuk ke Indonesia pada tahun 1941 sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang. Awal mulanya juga Jepang datang ke Indonesia dengan baik loh, dan disambut dengan baik juga oleh bangsa Indonesia. Jepang juga mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan masyarakat Indonesia dari kekuasaan Belanda. Yang pada saat itu Belanda sedang menjajah bangsa Indonesia dan sedang menguasai setengah dari Indonesia. Aku juga pernah dengar gini loh. Manis di awal, pahit di akhir. Nah, itu yang terjadi antara Jepang dan Indonesia. Tadi kan aku bilang, Jepang datang ke Indonesia dengan baik dan disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi, hari demi harinya, masa demi masa, Jepang mulai menunjukkan sikap aslinya, yaitu sebagai penjajah. Jepang yang awal mulanya mengaku sebagai saudara tertua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda, justru Jepang juga menjadi seorang penjajah di Indonesia. Setelah pihak Jepang menjajah bangsa Indonesia, Jepang mulai membentuk sejumlah pertahanan militer yang rencana awalnya untuk membantu Jepang dalam peperangan. Di samping itu, Jepang juga mulai membentuk pemerintahan sipil dan meningkatkan bidang militernya. Tak usai di situ juga, upaya Jepang untuk menarik hati masyarakat Indonesia ini juga sampai pada gerakan 3A yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Apa sih itu gerakan 3A? Gerakan 3A dikenal dengan slogannya yang berbunyi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Namun, gerakan 3A juga tidak bertahan lama loh. Hanya beberapa bulan dan dibubarkan karena dianggap gagal. Setelah gerakan 3A itu bubar alias tidak jalan atau gagal, Jepang juga mulai membentuk organisasi dengan para tokoh nasional untuk bekerja sama. Nah, tadi kan aku bilang ya, penjajahan Jepang memberikan dampak yang membekas bagi bangsa Indonesia. Dampak itu kan ada ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Nah, aku akan kasih lebih jelas lagi maksudnya gimana. Jadi, sistem ekonomi yang berdampak oleh Jepang yaitu sebagai berikut.
1. Sistem ekonomi perang. Cara Jepang menjajah Indonesia yang pertama adalah dengan menerapkan sistem ekonomi perang. Sistem ini diberlakukan untuk menopang ekonomi pihak Jepang untuk kegiatan perang. Hal ini juga dilakukan sebagai persiapan untuk memasuki masa Perang Dunia II. Pada masa itu, Jepang menjadi negara intrusi sekaligus bagian dari kelompok negara imperialis di Asia. Kedua, aspek pendidikan dan budaya. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia juga dirasakan dari segi pendidikan dan budaya. Pada masa itu, masyarakat yang menempuh pendidikan mulai dibatasi. Selain itu, jumlah siswa di sekolah juga dinilai merosot hingga 90%. Hal ini tentu sangat merugikan bangsa Indonesia. 3. Sistem Rumsa. Masa penjajahan Jepang di Indonesia selanjutnya juga menerapkan sistem Rumusha. Sistem ini membuat masyarakat Indonesia harus bekerja keras di bawah pemerintahan Jepang. Selain itu, sistem Rumasa juga membuat masyarakat menderita. Bukan masyarakat tidak dapat melakukan banyak hal, kecuali menuruti keinginan pemerintahan Jepang. Nah, itu yang bisa saya berikan tentang materi tirani matahari terbit. Tapi ada lagi loh yang akan saya sampaikan, dan tentunya saya lihat dari buku catatan. Bentar ya. Oke, jadi ada lagi nih, bahwa Belanda itu dibagi menjadi 3 wilayah pemertahanan militer, yaitu 1. Pemertahanan militer Angkatan Darat, Tomisin, dan pusatnya di Bukit Tinggi. Kedua, Pemerintahan Angkatan Darat, Asmuhuddan, pusatnya di Jakarta. Ketiga, Pemerintahan Militer Angkatan Laut, Armada Selatan 2, pusatnya di Makassar. Nah, itu wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam 3 bagian di Belanda yang dipimpin oleh Belanda dalam militer. Jadi ada juga nih organisasi yang dibentuk oleh penduduk Jepang. Yang ke-1, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang terdiri dari Gerakan 3A yang tadi aku jelasin. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat Putra. Yang ketiga, Majelis Islam Al-Indonesia. Yang keempat, Jawa Hokaki. Nah, itu termasuk organisasi yang bersifat kemasyarakatan. Jadi, organisasi yang bersifat kemasyarakatan itu terdiri dari 4, yaitu Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Islam Indonesia, dan Jawa Hokaki. Itu dia yang termasuk. Yang kedua, organisasi militer. Yang ke-1, Helto adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer. Yang kedua, PETA adalah organisasi latihan kemiliteran bangsa Indonesia yang dapat melatih kemiliteran.
Nah, itu organisasi yang semiliter. Ada Helto adalah prajurit Indonesia yang langsung ditetapkan dalam organisasi militer. Yang kedua ada PETA, adalah organisasi militer yang pimpinannya bangsa Indonesia yang dapat latihan kemiliteran. Itu dia contoh-contohnya. Bukan contoh sih, kayak yang terdirinya. Ada juga gini, pengaruh dan penindasan versus perlawanan. Nah, jadi gini nih. 1. Ekonomi perang adalah semua kekuatan ekonomi Indonesia diguli untuk menopang kegiatan perang. Itu yang ke-1. Yang keduanya, pengendalian di ladang pendidikan dan kebudayaan pemerintahan Jepang, membatasi kegiatan pendidikan, jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Yang ketiga, ada pengarahan Rumsa. Yang keempat, ada perang melawan sang tirani yang terdiri dari Aceh angkat berbicara senjata. Yang kedua, perperangan di Singapura. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembacaannya dan penyebutan nama-namanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.